Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Mira? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum ke pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dicukupkan. Nah, di sini Teteh akan melanjutkan materi minggu kemarin mengenai Perbandingan. Ya, betul, perbandingan. Sebelum ke rumus perbandingan, di sini Teteh akan bahas dulu mengenai definisi perbandingan. Nah, definisi perbandingan itu yaitu membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis. Nah, perbandingan itu dapat dinyatakan dengan cara paling sederhana. Rumus perbandingan itu ada yang tahu gak apa? A per B. Ya benar, A per B atau A banding B. A banding B. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Ya benar. Di mana A ini disebut sebagai pembilang dan B ini disebut sebagai penyebut. Ya benar, penyebut. Baik, udah pada paham ya rumus perbandingan itu seperti apa? Nah, di sini Teteh akan memberikan contoh soal mengenai perbandingan. Misalkan jika Teteh membeli satu buah buku, harganya itu 4.500. Kemudian Teteh juga membeli satu buah pulpen, harganya itu 1.500. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menyelesaikannya dengan cara perbandingan. Nah, jadi perbandingan apa dengan apa? Buku dengan pulpen. Ya benar, buku banding pulpen. Di mana satu buah bukunya itu harganya 4.500. Ya benar, 4.500 dibagi 1.500. Ya 1.500, maka 4.500 per berapa? 1.500. Ya benar, dibagi 1.500 per 1.500. Ya benar. Jadi 4.500 dibagi 1.500, biar mudah kita coret dulu nolnya. Jadi 45 dibagi 15 menghasilkan 3. Ya benar. 1.500 dibagi 1.500 1. Ya, benar. Jadi perbandingan satu buah buku dan satu buah pulpen itu perbandingannya yaitu 3 banding 1. Ya benar. Baik, selanjutnya Teteh juga akan membahas mengenai jenis-jenis perbandingan. Nah, jenis-jenis perbandingan ini ada berapa? Ada yang tahu gak? Udah pada baca buku? Udah? Ada berapa? 2. Nah, benar. Nah, yang pertama itu perbandingan apa? Perbandingan senilai. Yang kedua perbandingan berbalik nilai. Ya benar. Nah, di sini Teteh akan menjelaskan satu-satu dulu mengenai jenis-jenis perbandingan. Yang pertama itu ada perbandingan senilai ya. Perbandingan senilai. Nah, untuk definisi perbandingan senilai itu dua besaran. Nah, dua besarannya itu bisa kita misalkan dengan A dan B. Di mana jika satu besarannya itu naik, maka besaran selanjutnya akan naik juga. Kita misalkan A-nya itu 30, maka B-nya pasti 50. Ya benar, pasti naiknya, yaitu disebut dengan perbandingan senilai. Nah, untuk rumus perbandingan senilai itu ada yang tahu gak berapa? Rumusnya itu A1 per A2 ya sama dengan B1 per B2. Ya benar. Baik, di sini Teteh akan memberikan contoh soal mengenai perbandingan senilai. Nah, mengenai perbandingan senilai itu, jika misalkan contoh soalnya itu Ani membeli permen, 3 buah permen seharga 600, maka jika membeli 7 buah permen seharga berapa? Nah, kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan perbandingan senilai. Nah, rumus perbandingan senilai itu tadi apa? A1 per A2. Ya, benar, sama dengan B1 per B2. Ya, benar. Kita misalkan A1-nya dengan apa? 3 buah. 3 buah permen.
Kemudian B-nya kita misalkan dengan harga. Ya, benar. Nah, kita substitusi, Kak. A1-nya itu berapa? 3 buah, permen per A2-nya itu 7 buah. ya, permen. Nah, B1-nya itu berapa ini? 600. Ya, benar. Per B2-nya itu yang ditanyakan ya. Maka kita bisa misalkan dengan X, P atau selainnya. Nah, di sini Teteh akan memisalkan dengan X ya. Jadi selanjutnya kita bisa dikali silang menjadi 3X sama dengan 600 dikali 7. Maka 3X sama dengan 600 dikali 7 berapa? 6 kali 7? 4.200. Ya benar, 4.200. Maka X sama dengan 4.200 dibagi 7 menghasilkan 1.200. ya benar, 1.200. Maka jika Ani membeli 7 buah permen itu pasti harganya 1.200. Ya, baik. Selanjutnya yang kedua itu tadi tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, pastinya sudah kelihatan ya bahwa perbandingan berbalik nilai itu kebalikan dari perbandingan senilai. Nah, jadi definisi perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk definisi perbandingan berbalik nilai itu dua besaran sama ya, kita misalkan dengan A dan B. Namun, jika satu nilainya itu naik, maka nilai selanjutnya itu akan turun. Nah, bisa dimisalkan dengan misalkan Mira itu berangkat dari Garut ke Tasik itu menggunakan motor dengan kecepatan 80 km per jam, sampainya itu dalam perjalanan itu 2 jam. Kemudian jika Mira itu dari Garut ke Tasik menggunakan motor dengan kecepatan 60, maka nyampainya akan lebih lama atau lebih cepat. Nah, itulah disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Untuk rumus perbandingan berbalik nilai itu yaitu A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ya benar. Kemudian di sini Teteh akan memberikan contoh soal mengenai perbandingan berbalik nilai. Contoh soalnya yaitu misalkan Teteh itu akan membangun rumah dalam 30 hari itu dengan 6 orang pekerja. Ya benar, 6 orang pekerja. Kemudian jika Teteh itu akan membangun rumah lebih cepat dengan 20 hari, maka berapa orang pekerja? Kita misalkan dengan X. Ini X yang ditanyakan ya. Kita penyelesaiannya yaitu rumusnya A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Kita misalkan bahwa A1-nya itu yaitu hari, kemudian B-nya itu yaitu dengan pekerja. Ya benar, orang atau pekerja. Nah, kita substitusikan ke dalam rumus. A1-nya itu berapa? 30. Ya benar, 30 per A2-nya 20. ya 20 sama dengan B2-nya 6. B2-nya ini yang ditanyakan. Yang ditanyakan berarti kita misalkan dengan X. Nah, maka B1-nya itu yaitu 6 orang pekerja. Jadi kita kali silang menjadi 20X sama dengan 30 dikali 6. Ya benar, dikali 6. 20X sama dengan 30 dikali 6 berapa? 180. Ya benar, 180. Maka X sama dengan 180 dibagi 20. X menghasilkan berapa? 9. Ya benar, X menghasilkan 9. Jadi jika misalkan rumah tersebut beres dalam 20 hari, maka akan membutuhkan pekerjaan 9 orang. Ya benar, 9 orang. Baik, pada pertemuan kali ini Teteh cukupkan sekian. Nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya Teteh akan berterima kasih dulu kepada Mira yang sudah mendengarkan Teteh dengan baik. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Teteh bermanfaat bagi Mira ya. Baik, sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan dalam hati Mira. Oke? Cukup sekian yang dapat Teteh sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.